dari bulan madu selalu mendapatkan kejutan yang menyenangkan, benar kan? Tentu saja, kejutan yang luar biasa tidak terlupakan. Katakan kejutan apa? Cepat katakan. Hah? Hati yang tertusuk panah? Aku tidak tahu tradisi itu. Tradisi ini sangat modern. Apa menurut kalian mereka akan senang dengan itu? Tentu saja. Hore, hore. Terima kasih memberiku ide ini. Ingat satu hal, jangan beritahu siapapun. Jika kau melakukannya, orang-orang akan tahu. Itu tidak akan menjadi kejutan lagi. Aku janji tidak akan memberitahu siapapun. Ibu Sesi dan ayahku akan disambut dengan kejutan yang luar biasa. Hidup Meksiko! Hidup! Hidup Meksiko! Hidup! Hidup Meksiko! Hidup! Volcanes de nieve te están vigilando. Tu emblema es el águila en un nopal. En el nopal se paró y luego de ahí voló al pabellón nacional. De bronce y de roble, que sabes pelear y morir. Lihat, indah sekali. Kembang apinya indah sekali. Ya, aku merasakan sesuatu yang indah di hatiku. Ya, itu sensasi dan kebanggaan menjadi orang Meksiko. Hidup! Cahaya-cahaya kecil terbanglah tinggi agar seluruh dunia bisa melihatnya. Se refleja el viejo castillo mansión imperial. Jangan buka matamu, Chiripa. Aku hampir selesai. Los palomos se casaron, ay qué gusto que nos da. Currucutucu, currucutucu. Los palomos se casaron y los van a retratar. Currucutucu. Ahora vamos a almorzar.
Qué bonitos esponsales con banquete de postín, qué elegantes animales todos los que están aquí. Los palomos se casaron y se van de la ciudad. Corrocotoco, los iremos a dejar. Además el padrecito es un pingüino barrigón que al hacer glu glu da la bendición. Hay también un monaguillo, picarillo y retozón, ese es un cucú. Sudah siap. Sudah larut malam. Dulce Maria pasti sudah tidur. Aku beruntung karena tidak akan jadi anak asrama lagi, Tante. Iya, sayang. Apa Tante sudah tahu mereka akan punya bayi? Semoga itu terjadi. Aku ingin Ibu Cecilia punya bayi setiap bulan. Jika itu terjadi dalam setahun, kita tidak akan muat lagi di rumah ini. Iya, kita semua akan tinggal di kebun binatang. Aku ingin sekali ketemu mereka. Penerbangan mereka tertunda, tapi tidak lama. Malam ini Ayah dan Ibu Sesi akan menerima kejutan besar. Kejutan apa? Itu rahasia. Oh, iya? Kejutan. Ayah. Ibu Cecilia. Sayangku, Dulce Maria. Kau tampak berseri-seri, Luciano. Sayangku. Aku kembali bersama ibumu, Cecilia. Aku rindu kalian. Ini dia kerang-kerang yang kau minta. Terima kasih Ibu Sesi. Ayah harap kau menjadi anak yang baik selama kami pergi. Si Pirili. Dia selalu berperilaku sangat baik. Cecilia, aku mengerti Estefania dan Noe sangat memanjakan anak kita. Itulah gunanya kerabat. Tapi sekarang kau adalah ibunya, dan tugasmu adalah mengoreksi mereka jika mereka terlalu memanjakannya. Aku mengenal putriku sama baiknya, atau bahkan lebih baik darimu. Dia muridku, dia selalu baik dan penuh disiplin. Benarkah? Selalu baik dan penuh disiplin. Demi Tuhan, Cecilia, kau pikir aku tidak ingat semua kenakalannya? Anak-anak memang harus nakal. Jika anak-anak tidak nakal, maka kau harus mulai khawatir. Dia pasti sakit. Teruskan, manjakan dia. Keluarga dan ibu adalah penemuan yang luar biasa. Kau bisa melanjutkan pidatomu besok. Ini sudah malam dan aku harus bangun pagi. Sampai jumpa, sayangku. Tidur yang nyenyak ya. Dadah. Dah. Kami akan ceritakan perjalanan kami besok. Sekarang kau harus tidur ya. Cecilia benar. Lagi pula, ini bukan waktunya untuk mengobrol. Karena kalian sudah pulang, aku bisa tidur dengan senang hati. Selamat malam, Ayah. Selamat malam, sayang. Ibu Sesi dan ayahku akan senang dengan kejutan yang aku siapkan. Oh ya Tuhan. Demi Tuhan, Luciano. Apa ini? Siapa? Siapa yang bisa melakukan hal seperti ini? Siapa lagi? Dulce Maria. Dulce Maria! Luciano, tenang. Seseorang melakukan ini. Iya, tentu saja. Tapi kenapa kita harus berpikir itu putri kita? Siapa lagi?
Siapa? Katakan padaku. Silvestre? Estefania? Iya. Noe? Mungkin mereka mengirimnya seperti ini dari Binatu. Bagaimana kau bisa berpikir bahwa seseorang dari Binatu melukis hati dengan cat merah di sprayku? Ini pasti perbuatan Dulce Maria. Itu tulisan tangannya. Aku sangat mengenalnya. Iya, meskipun itu benar, tapi tolong jangan langsung menyalahkan dia sebelum kita dengarkan penjelasannya. Tidak ada penjelasan. Tidak ada penjelasan lain yang mungkin. Hanya satu hal yang bisa kita katakan tentang ini. Putriku suka membuat lelucon baru setiap hari. Tapi dia harus mendengarkanku. Dia harus Luciano, kau mau mendengarkanku. kemana? Dulce Maria, apa artinya ini? Itu spray sambutan kalian. Kau dengar itu? Kau dengar? Kalian suka dengan kejutanku? Kau dengar itu? Kau dengar itu? Dan dia masih berani bertanya apa kita menyukai kejutannya. Apa ayah marah? Ayah sangat malu. Ayah pikir putri ayah punya akal sehat. Ibu Sesi, apa yang terjadi? Begini sayang, Jangan membela dia. ayahmu melihat spray dengan cat merah di atasnya. Dia sangat marah karena hal itu. Tapi Barbara dan Frida memberitahuku. Mereka membuatku percaya Apa yang mereka katakan padamu? bahwa setiap pasangan pengantin baru yang kembali dari perjalanan mereka, orang harus menyambut mereka dengan spray selamat datang. Jangan salahkan teman-teman sekelasmu. Kau satu-satunya yang harus disalahkan. Kau Dulce Maria. Kau. Ayahnya Dulce Maria pasti akan sangat marah ketika dia melihat spray dengan cat itu. Bagus sekali. Dia pantas mendapatkannya karena terlalu sombong. Mulai minggu depan, aku akan tidur di rumahku setiap malam bersama ayah dan ibu Cecil. Semoga mereka menghukumnya dan mengembalikannya ke sini. Luciano, setelah aku dengar teman-teman sekelasnya menjebak dia lagi. Dia tidak tahu apa yang dilakukan dan kemudian... Dia bukan anak 3 tahun lagi. Di usianya, seharusnya dia bisa memikirkan semuanya sendiri, bukan berdasarkan apa yang dikatakan teman-temannya. Tapi ini tidak akan selesai dengan beberapa air mata buaya atau permohonan dari Cecilia. Besok, kau akan kembali ke asrama.